Jangan subrek. Trollhunters: Rise of the Titans adalah film bergenre fantasi sains animasi yang ditayangkan di Netflix pada tahun 2021. Film ini adalah bagian dari franchise Tales of Arcadia yang dikerjakan langsung oleh Guillermo del Toro, menceritakan tentang para penjaga Arcadia yang bersatu kembali untuk melawan Ordo Arcane yang jahat, di mana Ordo tersebut telah membangkitkan kembali para Titan purba. So, tanpa banyak bocoran di awal, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, joget dulu cuy. Cerita dimulai dengan kisah pada zaman dahulu kala, di mana telah terjadi peperangan antara manusia melawan ilmu sihir. Manusia bersekutu dengan kaum troll yang baik, melawan kaum troll jahat yang ingin membinasakan semua manusia. Di tempat lain ada seorang penyihir yang bernama Merlin, yaitu penyihir terkuat pada zaman itu. Dia membuat sebuah senjata terkuat yang pernah ada yang bernama Trollhunter Amulet, atau jimat pemburu troll. Ribuan tahun telah berlalu sejak saat itu, tapi bayang-bayang bangsa troll jahat tetap menghantui sampai ke dunia bawah. Dunia yang bernama Arcadia. Arcadia adalah tempat di mana berkumpulnya manusia, troll, dan juga penyihir baik. Di kota Arcadia ini ada seorang pemburu troll yang bernama Kanjigar, yang pada suatu hari si kesatria tersebut dikalahkan oleh troll jahat dalam sebuah pertarungan. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya sejak dibuat, jimat Merlin pun memilih seorang manusia untuk dijadikan seorang pemburu troll. Dia bernama James Lake Jr. Kita panggil dia Jim aja ya. Merlin's amulet called to a human. My name is James Lake Jr. Meskipun Jim bersama teman-temannya sudah berjuang melawan troll berkali-kali, namun pada akhirnya Jim dikalahkan oleh Black Magic. Jimat pemburu troll juga dihancurkan oleh kelompok Ordo yang berisi para penyihir jahat yang bernama Arcane Order. Ordo ini dipimpin oleh 3 orang penyihir atau biasa disebut sebagai Primordial Order, dan mereka terdiri dari Nari, Skryl, dan juga Balrog yang merupakan pemimpin mereka. Namun gak semua yang ada di dalam Ordo tersebut isinya orang jahat. Salah satu anggota Ordo yaitu Nari memilih untuk keluar dan bergabung dengan para mantan pemburu troll, yang kini telah bergabung dengan seorang penyihir yang bernama Duxi. Pada suatu hari, Nari dan Duxi disergap oleh pemimpin Ordo yaitu Balrog dan juga Skryl saat mereka sedang berada di sebuah kereta bawah tanah. They're here. Here we go. Nari, you've been a naughty girl. We have tracked you down and we are bringing you back. Who cannot hide from us forever. Dan tiba-tiba mantan troll hunter yaitu si Jimmy bersama dengan pacarnya Claire datang dan membantu Nari dan juga Duxi. Coming a bit close, don't you think? Nope. Now I hunt wizards. Namun di sini Jim harus terluka dalam pertempuran melawan Balrog. Dibantu oleh beberapa temannya, Jim mempunyai sebuah rencana, yaitu membuat ilmu sihir para Ordo ini menjadi menghilang dengan menggunakan radiasi. Salah seorang temannya yang bernama Toby secara tidak sengaja malah mematahkan pedal rem kereta, sehingga menyebabkan kereta tidak dapat berhenti. When they stop below us, triflicate radiation will nullify all magic. That should put a stop to the wizard. Power her up, gents. They're about to be right under us. When you're approaching us, remember to hit the brakes. Got it. 5, 4, 3, 2, 1. Sinar radiasi memang sempat berhasil ditembakkan, namun karena terus bergerak, kereta tersebut sepertinya akan keluar dari jalurnya. Karena itu Duxi dengan cepat memunculkan jalur kereta ajaib. Dalam upaya terakhir sebelum Nari dibawa oleh Ordo, Duxi mencoba menggunakan mantra sihirnya, yaitu bertukar tubuh dengan Nari. Dan Ordo tidak mengetahui tentang mantra yang baru aja dilakukan oleh Duxi. Setelah kejadian itu, mereka semua pun membuat orang-orang menjadi kaget. Sampai-sampai mereka harus diinterogasi di kantor polisi.
Singkat cerita, mereka dibawa oleh beberapa orang yang mengaku sebagai agen rahasia. Ternyata mereka bukanlah agen beneran. Mereka datang ke sini untuk menyelamatkan Claire dan teman-temannya. Kita sekarang pindah ke sebuah Camelot, di mana Jim sekarang sudah pulih dari luka-lukanya. By the way, Camelot adalah markas darurat untuk para penjaga Arcadia. Di sini Jim bertemu dengan ibunya yang bernama Barbara, di mana sang ibu mengungkapkan kalau dia akan melangsungkan pertunangan dengan mantan kepala sekolah tempat Jim belajar, yaitu Strickler. Kemudian mereka semua kedatangan ratu dari planet Akiridion 5 yang bernama Ajateron bersama dengan Ellie yang merupakan perwakilan atau duta bumi. Ketika tiba di Camelot, Aja bertemu dengan kekasihnya yang bernama Steve dan juga Krell, saudara laki-lakinya Aja. Steve yang mengetahui pacarnya datang langsung mencium Aja untuk ke-7 kalinya. Yang menurut kaum Akiridion 5, ciuman ke-7 bisa membuatnya menjadi hamil. No, Steve, don't! You shouldn't have done that. Why is that a big deal? That was our 7th kiss on Acaridian 5. The 7th kiss No. makes baby. Wait, what? You mean you're pregnant? Like right now, you're pregnant right now. No, of course not. Oh, good. Phew. You are. Gonna be a father? Oh, wait. I'm gonna be a mother? Setelah semua para pahlawan ini berkumpul, mentor sekaligus ayah angkat Jim yang bernama Blinky kemudian membahas tentang rencana jahat dari Ordo Arcane. Lewat sebuah buku ramalan Grimoire dikatakan kalau 3 penyihir jahat akan membangkitkan kembali para Titan. Para Ordo akan mengontrol semua Titan tersebut untuk datang ke pusat alam semesta, yang merupakan kampung halaman para pahlawan kita ini, yaitu Arcadia. Dan mereka akan bersatu dengan Hearthstone. Dan setelah itu bumi akan terlahir kembali ke zaman penciptaan pertama, di mana umat manusia tidak akan ada lagi. They seek to reawaken the Titans. They have been in stasis for a millennia. When they combine in the center of the universe, Earth will be reborn back to the age of first creation. Wait. Arcadia, our hometown, is the center of the world? Karena itulah Ordo bersusah payah membawa pulang Nari untuk melengkapi ritualnya. Di tempat lain, Balrog dan Skryl akhirnya mengetahui kalau Nari yang mereka tangkap bukanlah Nari yang sebenarnya. The breaking seals requires only your presence, not your commitment. Three will form, three will rise. The worlds are reborn! Why isn't it working? She is not Nari. Karena itu mereka mencoba mematahkan mantra duksi dan mengembalikan keduanya ke tubuh normal mereka. Sebelum jiwa Nari kembali, dia sempat memberitahu Jim sesuatu. It's working. Trollhunter make ninth configuration. Chronosphere will make right. Get it? Nah, di tengah kebingungan, para pahlawan ini mencoba memecahkan arti dari perkataan Nari tadi. By the way, di sini Jim sempat dikejutkan ketika dia diberikan sebuah hadiah, yaitu jimat Merlin. Jimat ini berhasil dibuat kembali menggunakan blueprint kepunyaan Merlin dan juga pecahan beberapa Hearthstone. Setelah itu semua orang lalu bersiap dan Claire berhasil melacak keberadaan Nari dan memulai pencarian. I connected to her. She should be right here. Everyone, start searching. We have to find them. Three will rise, three will form. Tapi rupanya mereka menemukan bahwa Ordo sudah mempersiapkan ritual untuk memecahkan segel. It's too late. She's under Belrog's control. They haven't united. There's still time. The worlds are reborn. Good of all, daylight is mine to command. Not now. Para pahlawan gagal menghancurkan segel tersebut, dan ritual pun akhirnya selesai. Sehingga para Titan kini akan bangkit, dan masing-masing dari Titan itu akan dikendalikan oleh para anggota Ordo yang berbeda. Titan pertama muncul di Greenland. Titan yang kedua muncul di Brazil. Dan yang ketiga muncul di Laut Cina Selatan. Let the Earth begin
Setelah semua Titan muncul, para pahlawan berkumpul untuk mencari tahu bagaimana cara mencegah ketiga Titan itu bersatu. Dari perkataan Nari sebelumnya, Blinky lalu menyarankan untuk mencari Chronosphere terlebih dahulu. Menurut Blinky, Chronosphere kemungkinan ada di tangan seseorang yang bernama Zhongzi, yaitu pemimpin dari ras Troll Dragon. Troll Dragon adalah ras yang sangat rahasia dan dikenal sangat kejam. Para pahlawan kemudian membuat rencana. Jim membutuhkan batu dari gagang pedang Excalibur untuk jimat barunya. Karena semenjak dia pegang, jimat tersebut nggak berfungsi sama sekali. Dia lalu mengirim beberapa orang untuk mendapatkan Excalibur. Sementara itu, Claire memimpin tim yang terdiri dari Blinky, Archie, dan juga Charmeleon untuk segera ke Hong Kong untuk mencari Chronosphere yang ada di tangan Zhongzi, pemimpin kaum Troll Dragon. Sedangkan Jim dan para pahlawan yang tersisa mencoba sekuat tenaga untuk mengalahkan para Titan. Nomura, Doxy, dan beberapa anggota tim terlibat dalam pertempuran melawan Titan yang dikendalikan oleh Nari, yang kini dalam kendali Balrog. Namun sayang, Nomura harus mati dalam insiden ini. Sementara itu di sisi lain, Strickler juga harus mati ketika melawan Titan yang dikendalikan oleh Skrull. Tapi pengorbanan yang dilakukan oleh Strickler sia-sia, karena Titan itu bangkit kembali dan meneruskan perjalanannya. No! Take care of Barbara for me. Strickler, no! What a fleeting moment this life is. Singkat cerita, tim Jim yang terdiri dari Toby dan Aja dengan terpaksa melakukan perjalanan ke Hong Kong setelah mereka tidak menerima kontak atau kabar apapun dari tim Claire. Rupanya Claire dan timnya telah ditangkap oleh pasukan Troll Dragon. Setelah terjadi perdebatan, Claire dan tim berhasil merebut Chronosphere dari tangan Zhongzi. Nah, kita balik lagi ke Jim yang sekarang sudah sampai di Hong Kong, di mana Jim menemukan bahwa Titan yang dikendalikan oleh Balrog terlihat mendekati sebuah jembatan tepat di dekat mereka. Mereka nggak mau kalau jembatan ini sampai hancur, karena kalau sampai hancur maka Claire dan timnya tidak akan bisa keluar. Ketika dalam keadaan terdesak, Aja mengingat kalau dia sempat meminta bantuan kaumnya untuk mengirimkan bantuan atau senjata rahasia. Dan benar aja, Vervatos Vex kemudian tiba dengan membawa sebuah mecha atau gun robot. Heading for the bridge. What are we gonna do? I don't know. Yes, you remember the secret weapon? It's here. Is that? I am Gun Robot. Dan pertarungan seru pun terjadi. Vervatos apologizes for being late. Namun pada akhirnya Balrog berhasil menghancurkan gun robot. Untungnya si Vervatos berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Demikian juga dengan Jim dan Toby yang juga berhasil menyelamatkan tim Claire yang sedang melarikan diri. Namun Charmeleon dan Archie dengan terpaksa harus tetap tinggal untuk menahan seluruh pasukan Troll Dragon. Singkat cerita, para pahlawan bersatu kembali dan sekarang mereka berkumpul di Taman Nasional Arcadia, di mana Arcadia tempat tinggal mereka ada di balik bukit. Dan disinilah juga tujuan akhir dari para Titan tersebut. Para pahlawan ini kemudian berencana untuk mencoba menyadarkan Nari. Ketika sudah diketahui keberadaannya, Doxy, Jim, dan Claire pun langsung muncul. Nari! She can't hear you. Please, give me a sign. Hurry, Doxy! Not a good sign. I'm staying with you. Lost it, Nari. No matter what. Dan Doxy akhirnya berhasil masuk ke dalam pikiran Nari. Dan Nari pun menjadi terbebas. Dengan Nari yang sekarang berada di pihak para pahlawan, Claire dengan menggunakan seluruh kekuatannya kemudian membawa mereka untuk bertemu dengan Skrull. Ternyata Skrull sudah tiba di Taman Nasional Arcadia. Pertarungan seru pun terjadi antara kedua Titan tersebut. Dalam pertarungan ini tidak ada yang menang karena kedua Titan sama-sama kalah.
Dan dengan ini 3 Titan itu tidak akan bergabung di Arcadia. Namun setelah kejadian ini, para pahlawan kemudian mengetahui hal yang aneh. Ternyata Titan Balrog tidak memperdulikan apa yang sudah terjadi dengan Skryl dan juga Nari, di mana Balrog masih meneruskan perjalanannya ke Arcadia. Para pahlawan kemudian menyadari kalau Blinky telah melewatkan satu halaman, di mana dikatakan jika hanya satu yang berhasil, maka dia dapat bersatu dengan Hearthstone, sehingga akan menjadi elemen terakhir untuk membuat bumi terlahir kembali. You're sure you read the grimoire right? Of course. When the three unite, Earth will be reborn back to the age of first creation. You see? But if only one succeeds, That will be the element from which the world will be reborn. You forgot to turn the page! Setelah itu para pahlawan bertemu di pusat kota Arcadia, dan rencananya Jimmy akan mencabut pedang Excalibur yang berhasil dibawa. Tapi nyatanya dia gagal. Balrog juga tiba-tiba datang disusul oleh Hearthstone yang muncul dari bawah permukaan. Dan di sini Jim akhirnya menyadari arti dari konfigurasi ke-9 yang dimaksud, yaitu mereka semua. Karena mereka ada 9. Maka satu persatu mereka mengelilingi dan meletakkan tangan di atas batu. Dan Jim akhirnya berhasil menarik Excalibur dari batu. Configuration is us. 9 of us! we can pull Excalibur together. Setelah itu Jim mengirim Stuart kembali ke Camelot untuk mengganti batu yang ada di jimat miliknya dengan batu Excalibur. Semua pahlawan kemudian bersatu dan berjuang untuk mengalahkan Balrog dalam sebuah pertempuran epik. I can't even get to the top of the rope and Jim... Lignum Aeternum! Asha, scout ahead! On it! True hunters. But you cannot hunt a god! Di luar dugaan, Jim yang sudah babak belur dikejutkan dengan kedatangan jimat miliknya. Jimat baru itu berhasil kembali dan datang kepadanya. So disappointing. And yet you still think Yourself a hero. you have no amulet, no armor. The amulet didn't make me a hero. I already was. Such hubris. Hah, sekarang mau apa lo gondrong? Is that all you got? Anjay, gue suka gaya lo cuy. Dan terjadilah pertarungan seru di antara mereka. Sementara itu terlihat Toby yang menggunakan kendaraannya tampak membawa sinar anti-sihir atau sinar radiasi yang pernah mereka gunakan di bagian awal tadi. Maksud dan tujuan Toby adalah membantu Jim untuk mengalahkan Balrog. Sinar radiasi kemudian berhasil ditembakkan dan dengan itu maka memberikan Jim kesempatan untuk membunuh Balrog dengan Excalibur. Kemudian Jim berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum Titan jatuh ke tanah. Saat para pahlawan merayakan kemenangan mereka, ternyata Toby tidak terlihat sama sekali. Jim yang mencoba mencari kemudian menemukan Toby telah tertimpa oleh puing-puing Titan. Toby yang sekarat lalu menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan semua pahlawan dalam kesedihan. Dan setelah itu Jim menyadari bahwa kehadiran Chronosphere dimaksudkan untuk mencegah semua peristiwa yang telah terjadi.
Jim membelah Chronosphere yang kemudian berubah menjadi Time Stone. Nah, di sini Jim ingin mengubah jalan cerita dan menyelamatkan temannya Toby. Segera setelah itu Jim mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada teman-temannya sebelum melakukan perjalanan waktu ke episode awal Troll Hunters, yaitu di pagi hari di mana dia menemukan jimat Merlin pertama kalinya. Singkat cerita, Jim memutuskan untuk melepaskan tugasnya sebagai Troll Hunter dan membiarkan Toby menjadi Troll Hunter yang baru. Dan setelah Toby menemukan jimat di tempat yang sama ketika Jim menemukannya, maka jadilah Toby seorang pemburu troll. Dan ceritanya pun tamat, cuy. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. Well, gimana ceritanya? Keren ya? Animasinya bagus, plotnya juga dibuat dengan cukup rapi. Mungkin buat yang baru menonton film ini akan sedikit bingung dengan asal-usul setiap karakter yang ada di dalam filmnya. Seperti yang gue bilang di awal, film ini merupakan bagian dari franchise Tales of Arcadia. Jadi untuk memahaminya, kalian harus menonton series lainnya kayak Troll Hunters, Three Below, dan Wizard. So, sekian dulu dongeng hari ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren deh semua. Ciao. World in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me, I'm ready, looking at my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah they hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man.